warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Saya harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, kalian masih ingat enggak salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Tapi pada kenyataannya, dalam perjalanan sejarah, ternyata Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa banyak mengalami hambatan dan tantangan. Bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, itu terjadi sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai 1959. Yang kedua yaitu masa Orde Lama, yaitu diawali tahun 1959 sampai tahun 66. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang keempat yaitu masa reformasi yang terjadi dari tahun 1998 sampai sekarang. Penyimpangan yang pertama yaitu terjadi pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1959. Ada 5 penyimpangan pokok yang terjadi pada masa itu. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua yaitu DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Songokil. Berikutnya yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Dan pada masa itu terjadi penyimpangan besar, di mana bentuk negara kita dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, sementara konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1950 atau sering dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Penyimpangan kedua terjadi pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa ini terjadi 3 penyimpangan besar. Pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963. Hal ini menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Penyimpangan kedua yaitu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR GR, yaitu DPR gotong royong, utusan daerah, utusan golongan, yang semuanya diangkat oleh Presiden. Pada masa ini terjadi puncak penyimpangan, yaitu terjadinya G30 SPKI yang dipimpin oleh Aidit yang bertujuan ingin menggantikan dasar negara Indonesia Pancasila
dengan dasar komunis dan ingin mengubah NKRI ini menjadi negara komunis yang berkiblat kepada Rusia. Demikian anak-anak, materi pada kali ini dua penyimpangan, yaitu penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua pada masa Orde Lama. Masih ada dua periode penyimpangan lagi, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tugas kalian di rumah, dari dua peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu, pilihlah salah satu peristiwa yang menurut kalian paling menarik, carilah informasi yang paling lengkap, baik melalui media yang kamu miliki, misalnya kamu browsing lewat internet atau melalui media lain, kemudian susunlah laporan tentang peristiwa yang sudah kamu pilih itu, terus kirim ke alamat ibu. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tugas yang ibu berikan kerjakan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.